Bismillah, jajanan jelang lebaran saya, anggap aja THR buat diri sendiri ya. Saya beli sebuah smartphone flagship Samsung Galaxy seri S yang sekarang harganya udah setara lah ya dengan iPhone 13. Bukan iPhone 13 yang di iBox, tapi di seller-seller online yang resmi tetap ada yang iBox, GDN, Digimap yang hasil berburu diskon dijual lagi. Ya, ini udah saya bisa dapatkan di 7,5 ya, 7.500.000 rupiah. Kurang dikit lah, 7.472.000. Tadi saya cek lagi di histori pembelian saya di Topet. Beli dari 36 shop. Kita buka dulu ya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S24 FE. Saya beli yang 256 GB, betul, warna grey. RAM-nya 8 GB, dan ya setelah datang barangnya saya baru sadar. PR-nya adalah beli casing, karena ini nggak dapat casing dan juga anti gores ya. Kalau charger, kamu bisa pakai charger power delivery atau gun charger yang ada. Charger laptop juga, laptop-laptop yang udah Type-C harusnya udah aman buat ini. Yuk, kita buka dulu segelnya. Tereng teng teng. Warna grey-nya soft ya, abu muda. Jadi untung nggak saya beli yang grafit karena kegelapan buat saya yang hidupnya sudah gelap ini. Ya, deras hujan yang turun nggak mengingatkanku pada dirimu, itu Magic Stick. Tidak menghalangi saya untuk melanjutkan unboxing ini, biarin ya. Ngabuburit lah. Kemudian dapat kabel Type-C to Type-C warna hitam seperti ini. Ini ada quick start guide berupa buku. Di sini juga ada ya kartu garansi atau buku garansinya di sisi tengah dan daftar service centernya. Cimahi ada, Garut ada, jadi aman, nggak usah jauh-jauh kalau mau servis. Bentar, SIM tray ejectornya, lupa. Di sini ya, SIM ejectornya berada. Kita keluarkan buat ngecek yang FE kali ini masih ada slot micro SD-nya atau tidak. Walaupun seingat saya, udah dari seri sebelumnya udah nggak ada ya. Tapi kita cek aja lah. Yuk, yang pertama kita cek langsung slotnya. Slot kartunya, tereng teng teng. Yes, sandwich 2 nano SIM card saja. Nanti kita cek juga ada eSIM-nya atau tidak. Jadi tidak bisa pakai micro SD. Tapi ini dijual dalam dua varian ya, 128 dan 256 GB. Di sisi kanan frame-nya lurus dengan di back cover sedikit membulat, sedikit saja. Frame metal dengan garis antena 1. Di kanan ini ada tombol power dan volume rocker. Di sisi atas ada 2 lubang. Ini mikrofon biasanya, SIM tray yang tadi, dan 1 garis antena lagi. Di sisi kiri ada 2 garis antena, dan saya suka finishing matte di frame metalnya ya, tidak glossy. Di sisi bawah ada 2 garis antena yang mengapit port Type-C, 2 mikrofon, dan speaker grill yang 1 buah garis panjang aja sekarang ya. Udah lebih simpel. Seperti Google Pixel juga. Yuk kita buka untuk pelindung layarnya. Mudah-mudahan ini beneran baru ya. Atau kalaupun sudah pernah diklaim bonusnya buat seller, nggak apa-apa. Yang penting kondisinya benar-benar baru. Untuk bezel ini tidak setipis S24 biasa maupun S24 Plus. S25 series saya belum coba satupun. Karena kalau melihat harganya, saya sekarang rada berat buat ninggalin Vivo X200 Pro saya. Termasuk Xiaomi 15 series juga saya belum memutuskan jadi beli atau enggak. Karena ya kayaknya udah ketahuan saya bakal stay di mana. Jadi kalaupun beli, ya harus untung banget gitu dengan banyak bonus. Jadi pas dijual lagi, bekas reviewnya enggak rugi-rugi banget. Ya, saya setup dulu bentar ya. A few moments later. Oke, sudah selesai setupnya, dan ya saya baru ingat ya, ini harganya sekarang udah mepet-mepet ke Samsung Galaxy A56 yang varian tertinggi, yang 7199. Ini kan saya beli 7,5 dengan diskon, mungkin A56 juga kalau pakai diskon sih di bawah 7 bisa kali ya. Tapi dengan berbagai tambahan fitur dan juga dapur pacu yang lebih kencang, teman-teman lebih pilih mana sih? Satu yang jadi hal yang menurut saya Samsung rada sulit ngejar brand lain adalah masalah baterai. Dengan bodi sebesar ini, dia baterainya masih 4700 mAh. Udah lumayan sebetulnya, cuma brand-brand lain udah ada yang ngasih 5500, 6000 mAh, bahkan di flagship loh ya. Jadi flagship baterai awet itu sekarang sudah ada. Kalau dulu kan flagship itu selalu
identik dengan baterainya ya nggak awet-awet banget, pagi sampai malam doang atau pagi sampai sore doang. Sekarang ada loh flagship yang tahan 24 jam lebih, bahkan bisa 2 hari kalau idle. Itu aja paling ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk about phone-nya. Yang ini masih pakai One UI 6.1 Android 14. Saya juga belum tahu jadwal update Android 15 dan One UI 7-nya apa sudah dapat atau tidak. Nanti saya akan munculkan deh kalau misalkan sudah dapat update terakhirnya di mana. Karena yang saat ini security patch levelnya sudah Februari ini. Mungkin batch baru ya si S24 FE ini produksinya karena security patch-nya udah yang Februari. Kan ini rilisnya udah rada lama. Buat teman-teman yang belum tahu, kenapa saya bilang 7,5 udah dapat 7,5, ini harga resminya di 10 juta kurang 1000, yang 256 ya, 9 juta tuh yang 128. Jadi ini udah turun 2,5 juta tuh dari harga resminya di kisaran berapa bulan ya, sejak launching ya, jadi udah lumayan cepat turunnya. Kemudian di device care ini saya mau ngecek, storage-nya terpakai 17,7 GB, nggak terlalu gede ya sekarang ya, dengan RAM plusnya sudah menyala di 4 GB, bisa pilih 2468. Sedikit mau ngecek untuk always on display, penting buat saya always on display-nya bisa always dan schedule. Karena beberapa smartphone sekarang sudah mulai menghilangkan dua opsi ini, jadi auto atau harus digerakin aja. Saya pakai schedule biasanya dari mulai bangun pagi sampai sebelum tidur, udah nggak pengen lihat layar lagi. Oke, display saya cuma mau ngecek untuk refresh rate-nya saja. Motion smoothness adaptif sampai 120 ya. Untuk prosesor ini pakai Exynos 2400, ingat saya. Kameranya 3, ada lensa tele juga. Kamera depannya berupa punch hole di layar seperti itu. Kemudian apalagi yang mau dicek untuk kamera ini, 50 megapiksel ya resolusi utamanya. Dan hanya bisa di kamera utama resolusi 50 megapiksel. Artinya lensa ultra wide-nya nggak sampai 50 megapiksel. Biasanya Samsung pakai 12 atau 10 megapiksel saja. Termasuk lensa telenya nggak bisa. Oh, bisa 50 megapiksel, tapi kemungkinan in sensor zoom kali ya. Saya akan munculkan spek lengkapnya di situ. Saya lupa ngecek tadi speknya sebelum unboxing karena keburu hujan. Ada mode portrait, depan belakang, dan video. Untuk kamera depan, dia bisa sampai UHD itu 4K ya, 60 fps kamera depannya. Mantap. Kalau lebih rendah, tetap Full HD 60 fps, HD malah di 30 fps doang. Kamera belakangnya mantap nih, bisa sampai 8K 30 fps ya. Kalau 4K 60 fps, Full HD ya, tidak bisa 120 fps kayaknya selain di mode slow motion. Dan untuk super steady dia rekamnya di QHD. QHD itu 2K ya. Dan bisa di 60 fps. Oke, mantap. Yang saya penasaran lebih ke Pro Video mode-nya sih. Pro Video mode-nya yang ini hanya untuk kamera belakang saja. Bisa pilih mikrofon. Cuma mikrofonnya omni, nggak bisa front atau rear doang. Kalau di yang FE ini, dan nggak bisa kamera depan, jadi nggak bisa buat ini ya, B-roll. Bukan B-roll, A-roll, facecam. Sorry. Untuk settingannya, shutter speed tercepat 1/12.000. Terlambat 1/30 saja. Serius. Oh, karena ini Pro Video ya, bukan Pro bukan Pro Foto. Nah, kalau di Pro Foto sih bisa sampai dengan 30 detik ya shutter speednya. ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Itu untuk yang lensa wide. Lensa ultra wide-nya 0,6 kali dan ternyata fix focus ya yang ini, nggak bisa autofocus. Sisanya untuk mode di kameranya ada food, panorama, slow motion, night, dual recording, portrait video, hyperlapse, dan single take. Slow motionnya saya mau cek aja, dia di 240 ya. Kalau Full HD, kalau 4K di 120. Pastikan saja kamu berada di dalam kondisi pencahayaan yang bagus kalau mau slow motionnya hasilnya bagus juga. Terakhir yang mau saya coba di kameranya itu adalah portrait video. Oke, portrait videonya bisa di 4K 30 fps, bagus kalau yang kamera belakang.
Kamera depan, apakah bisa 4K? Oke, bisa 4K juga. Nanti saya coba bikin facecam error ya, pakai portrait video 4K 30 fps di Galaxy S24 FE ini. Mungkin nanti saya mau explore dengan good lock dan lain-lain. Sekalian kangen-kangenan sama smartphone Samsung. Setelah S25 saya putuskan nggak ambil. Nah, teman-teman yang tertarik juga dengan smartphone flagship terjangkau Samsung ini, boleh cek produk yang muncul di deskripsi atau yang muncul di video ya. Saya akan cantumkan link deskripsi juga. Ini kelebihannya tentu sudah punya waterproof rating dan juga wireless charging di level harga segini. Iya, Samsung walaupun ada FE-nya biasanya tidak menyunat dua hal itu. Yang disunat adalah beberapa fitur kamera kayak Pro Video nggak bisa buat kamera depan, dan juga nggak bisa pilih mikrofonnya depan doang atau belakang doang, harus omni kayak gitu. So, inilah dia Samsung Galaxy S24 FE yang sekarang sudah bisa didapatkan di harga yang sudah jauh lebih enak buat meminangnya ya. Udah masuk harga mid-range lah ini. Kan mid-range sekarang banyak tuh yang 7 juta, bahkan ada yang 9 juta. Ini sudah bisa didapatkan di angka 7,5 saja. Saja, pakai tanda kutip. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya kalau teman-teman tertarik juga. Saya tutup videonya di sini. Hatur nuhun dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.